Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan memberikan like, sehingga video di channel ini di-share atau direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan memberikan komentar yang sopan, cerdas, dan membangun orang lain. Tentu juga men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati teman-teman. Kalian, saya siap bangun sekolah tinggi teologi yang mencintai Tuhan, otaknya penuh Tuhan, cinta Alkitab dan cinta jemaat. Saya kalau mengajar mahasiswa berkata, lihat saya baik-baik. Saya kesini bukan cari duit. Saya kesini untuk mendidik engkau menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya tahu akan tiba waktunya saya mati. Sebelum mati pun saya tahu akan tiba waktunya saya pastiin balik seperti mertua saya. Karena waktu itu tiba, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum itu tiba, saya membagi semua getaran hati, doa, pergumulan, kecintaan kepada Kristus, kecintaan kepada jemaat. Lakukan. Yahweh Jireh, El Shaddai, Dia menolong kamu. Jangan bicara kepada saya, Bapak kamu nggak punya uang. Ada Tuhan kita, Tuhan ada, Tuhan yang meyakinkan saya. Maka bisa. Jadi mari kita lihat videonya teman-teman, dan berpikirlah cerdas dan nilailah, pantaskah dia ngomong begitu, dan apa upah daripada orang-orang yang menghujat Kristus dan Roh Kudus. Lihat realita bahwa banyak ustadzmu yang justru ketika menghujat Yesus, saat yang sama tidak lama kemudian mereka benar-benar mengalami yang namanya penderitaan. Ini dia videonya teman-teman. Saya nggak dapet. Besok pagi mau saya akan ke gereja lagi, plus Romo tak kasih bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik. Nggak ada, Bu. Saya bilang sama Romo, sini Mo, saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam Injil Markus ada tertulis. Hukumnya bagi kita umat Islam di hari Natal, kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakan Natal, hukumnya adalah haram. Kenapa saya katakan haram? Karena Natal artinya adalah mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Yesus bukan Tuhan kita. Dengan kita mengucapkan Natal, berarti kita mengingkari akidah kita sendiri. Loh, di dalam gereja orang kenal satir, Bu. Orang dipisah lanang wedok kumpul bareng, orang apa-apa jiwit-jiwitan sah. Jawil-jawilan ora batal. Itu di dalam gereja. Kecelakaan maut juga terjadi di Tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat, Minggu 30/4. Dalam insiden itu, dilaporkan 3 orang tewas, sedangkan 3 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang menimpa Innova Nopol AA 9427 jalan tersebut terjadi di kilometer 190.500 A. Salah satu korban meninggal adalah Ustazah Ita Meiga Fitri. Korban merupakan mualaf yang kondang menjadi dai perempuan asal desa Sinopo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Selain Ita, 2 orang lainnya yang tewas adalah Anto, 45 tahun, pengemudi yang juga suaminya, dan Alfian Fatih Junianto, 4 tahun, yang merupakan anak Ita. Setelah kita menyimak apa yang dipaparkan oleh apologetik Kristen untuk menentang cara berpikir sampah daripada polemikus muslim ini mengenai domba kecil yang sudah almarhum karena mungkin berbagai faktor. Tetapi sebagai orang yang sudah
beragama, mestinya ketika ada orang yang berduka, hati kita penuh dengan rasa iba. Tapi karena sudah berbuat, maka kita akan berikan tanggapan seperti tanggapan para apologetik Kristen tersebut. Begitu banyak polemikus muslim, para mualaf yang akhirnya terdampar seketika karena mereka menghujat Roh Kudus, menghujat Allah, menghujat Kristus. Hidupnya tidak damai di dunia, kerjanya menipu umat muslim dengan cara ceramah yang tidak benar supaya mereka mendapatkan makanan. Mereka membahas Injil, membahas Alkitab, membahas Kristus, membahas yang berbau dengan kekristenan supaya mereka kelihatan pintar. Dan di saat yang sama mereka juga menghujat Yesus dan Roh Kudus, bahkan mengatakan Alkitab palsu, bahkan mengatakan bahwa kekristenan itu ajaran buatan Paulus. Sudah banyak yang membuktikan, tapi mereka dengan sengaja memakai argumentasi-argumentasi sampah yang membolak-balikkan pikiran mereka jadi didengkul, dan mereka akhirnya kena tampar, kena tabuk. Lihatlah video tadi itu. Mereka baru menghujat Roh Kudus dalam ceramah, di saat yang sama belum lama langsung kena terdampar dari dunia ini. Lantas apakah Kristen bersenang? Tidak. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua supaya ketika ada oknum tertentu pun yang membahas agama orang lain, jangan sampai kita menghujat atau melakukan yang tidak indah bagi orang lain. Memang kita berbeda keyakinan teman-teman, tapi kita masih saudara sebangsa setanah air. Ketika engkau berargumen dengan kecerdasanmu, pakailah argumen yang benar, pakailah argumen yang berdasar dan punya dalil. Itu sebabnya apa yang kamu katakan akan balik menampari dirimu sendiri ketika engkau sembarangan menilai kekristenan. Kristus yang sering kamu ejek, kamu hina, dia bisa saja dengan mudah mendamparmu dari dunia ini. Tapi dia tidak melakukan itu semena-mena supaya kamu bertobat. Hai umat muslim, polemikus muslim yang sering menghina Alkitab, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ingat, mungkin kamu bebas saat ini, tapi suatu saat perhatikan, Allah yang maha adil itu akan berperkara untukmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan memberikan like, komentar, dan share sebanyak mungkin supaya polemikus muslim, umat muslim yang sembarangan tahu tentang informasi ini. Sebab Allah akan membalas manusia menurut perbuatannya.